Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semuanya, jumpa lagi kita pada edisi video kali ini, perkembangan Islam di Belanda dan tantangannya. Mengacu kepada proyeksi pada tahun 2050, demografi manusia berdasarkan afiliasi agama dapat dinyatakan bahwa 22% dari sekitar 7 miliar manusia adalah muslim. Artinya, tiap ada 100 orang berkumpul, setidaknya ada 22 orang yang beragama Islam. Jika tidak ada peristiwa besar semisal pandemi global, maka pertumbuhan umat Islam akan terus meningkat, di mana sekarang rata-rata peningkatan jumlah muslim di dunia adalah 235%. Sementara jumlah peningkatan manusianya secara global diprediksi ada pada angka 137%. Itu artinya, persentase peningkatan umat Islam 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan peningkatan jumlah manusia. Uniknya, Islam akan berkembang di negara-negara Eropa sekitar 142%, di Pasifik sekitar 257%, dan di Amerika bagian utara sekitar 25%. Pertumbuhan jumlah umat Islam relatif rendah di Afrika, yaitu sekitar 2%. Prediksi di atas menggambarkan bahwa umat Islam akan meningkatkan jumlah di negara-negara maju yang relatif memiliki pemikiran kritis dan rasional. Umat Islam di Belanda berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Mereka adalah warga negara dan pendatang. Jumlah ini mencakup 4 hingga 5% populasi yang mencapai 16 juta jiwa. Dari angka tadi, Belanda pun punya posisi istimewa di mata umat Muslim Eropa. Belanda menjadi negara Eropa kedua terbesar penduduk muslimnya, bila ditinjau dari persentase penduduk setelah Prancis. Islam adalah agama dengan perkembangan paling pesat. Hal itu agaknya tak terlepas dari hubungan antara Islam dan Belanda yang telah memiliki rentang sejarah panjang, bahkan sejak abad ke-17. Karenanya, kontribusi umat Islam terhadap kemajuan yang dicapai negara Belanda sangatlah besar. Dan besarnya kontribusi umat Islam itu sanggup mewarnai kebijakan negara dalam menghormati kebebasan beragama dan toleransi. Pada awalnya, interaksi komunitas Muslim Belanda dengan masyarakat setempat berjalan dengan baik. Warga pun menghormati keyakinan umat Islam, dan umat Islam mulai membangun sejumlah tempat ibadah. Kumandang azan juga diperbolehkan, kendati dengan pengeras suara walau hanya sekali dalam sepekan. Warga Muslim Belanda juga mendirikan sejumlah rumah pemotongan hewan atau RPH, dan mereka juga mempraktikkan cara-cara penyembelihan sebagaimana ajaran syariat Islam. Sejumlah perkantoran memberikan fasilitas tempat salat kepada pegawai yang beragama Islam, puasa Ramadan dan libur hari raya. Akan tetapi, masa-masa penuh keakraban ini mulai menghadapi ujian berat, terutama sejak awal abad ke-21. Sentimen anti-Islam makin meluas akibat provokasi dan tudingan negatif terhadap agama Islam dan umat Islam. Karenanya umat Islam pun harus berjibaku untuk menepis tudingan negatif yang dilancarkan oleh kelompok anti-Islam itu. Para orientalis dan kalangan anti-Islam tak henti-hentinya menanamkan rasa takut dan kebencian terhadap Muslim dan Islam di dalam masyarakat. Mereka khawatir Islam akan semakin berkembang pesat di Eropa, termasuk Belanda. Mereka menganggap bila hal itu terjadi, maka akan mengancam budaya dan nilai-nilai yang mereka anut, sebuah alasan dan fobia yang sangat berlebihan. Ketakutan bahkan sudah mencapai tingkat kebencian. Sebagian masyarakat kini tidak lagi segan untuk mendukung kelompok yang kerap
mendiskreditkan agama Islam. Suara-suara untuk mengambil hak-hak Muslim, menutup masjid, memaksa Muslim untuk mengikuti gaya hidup Barat terus dikumandangkan. Begitu juga dengan pelarangan hijab atau jilbab dan terorisme. Kini umat Muslim di Belanda benar-benar memasuki masa penuh cobaan dan ujian. Puncaknya saat terjadi pembunuhan terhadap seorang kolumnis dan sineas kondang, Theo van Gogh, di Amsterdam tahun 2004 silam. Theo adalah pembuat film kontroversi Submission yang bercerita tentang penganiayaan yang konon kerap dialami wanita Muslim oleh suaminya. Pembunuhan ini menyentak masyarakat Belanda, apalagi setelah diketahui pelakunya adalah imigran Muslim asal Maroko. Motif pembunuhan diduga karena pendapat Van Gogh yang selama ini sangat menghina Muslim dan kerap memprovokasi. Sosiolog Dick Pels dikutip dari situs radio Nederland Werelddomroep NL mengatakan, wajah Belanda seakan-akan berubah pasca terbunuhnya Van Gogh. Momen itu dimanfaatkan sejumlah kalangan, salah satunya yang terkenal dengan Geert Wilders, anggota parlemen Belanda. Sejak pembunuhan terjadi, banyak orang berpikir bahwa Islam adalah ancaman dan itu dimanfaatkan Wilders dengan baik. Papar Dick Pels. Menurutnya, ada kesamaan antara Van Gogh dan Wilders. Keduanya sama-sama punya ketakutan terhadap islamisasi budaya. Itulah yang membuat terus bersuara anti-Islam. Beberapa tahun lalu, Wilders memetik kemarahan komunitas Muslim Belanda dengan rencana pemutaran film fitnah yang melecehkan Islam. Seolah-olah belum puas, Wilders menggagas rancangan undang-undang tentang pembatasan hijab atau burqa. Dia mengusulkan agar setiap muslimah yang ingin memakai jilbab harus meminta izin dan membayar 1.000 euro per tahun untuk keistimewaan itu. Kami sudah jenuh dengan jilbab. Kami berbuat apa saja untuk mengurangi pemakaian jilbab. Kami sudah menyusun rancangan undang-undang yang melarang burka. Begitu katanya. Sebagai konsekuensinya, Belanda dikhawatirkan akan menghadapi krisis identitas. Hal ini mengharuskan penelaahan kembali prinsip-prinsip esensial di masyarakat agar mampu mengedepankan toleransi dalam posisi yang lebih kuat. Seorang peneliti, Koning, berpendapat bahwa kalaupun terdapat insiden yang mengarah pada radikalisme, diskriminasi, dan bahkan kecurigaan pada agama tertentu, hal itu lebih disebabkan oleh fenomena global yang terjadi di berbagai tempat di belahan dunia. Koning menambahkan, ketakutan masyarakat non-Muslim Belanda pada kegiatan-kegiatan massal yang diadakan oleh masyarakat Muslim kadangkala mengakibatkan tindakan masif yang mengarah pada keributan. Walau tidak selalu terjadi, peran perguruan tinggi menjadi penting untuk berkontribusi pada diseminasi nilai-nilai kewarganegaraan yang baik. Sebenarnya salah satu agama yang berkembang pesat di negara ini adalah Islam. Oleh karena itu, orang-orang Muslim memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan yang dicapai Belanda. Selain itu, kontribusi orang-orang Muslim ini cukup besar untuk mewarnai kebijakan negara dalam hal kebebasan beragama dan toleransi. Sebagaimana dijamin dalam konstitusi Belanda, Muslim di Belanda menikmati hak-hak dasar untuk kebebasan berbicara, beragama, belajar, dan berorganisasi. Walau setelah kejadian 11 September di Amerika, pandangan warga Belanda terhadap umat Muslim agak berbeda. Tapi disitulah sebuah tantangan yang menambah keimanan umat Islam untuk terus menunjukkan bahwa Islam itu bukanlah agama teroris seperti anggapan mereka. Namun Islam adalah agama rahmatan lil alamin dengan mencontohkan sikap dan tingkah laku umat Muslim yang kondusif dan selalu bersahabat dengan siapa saja, serta selalu siap membantu sesama umat manusia, hablum minannas, dengan tetap berdasarkan syariat dan tuntunan agama, hablun minallah.
Semoga umat Islam di Belanda terus semangat untuk menyiarkan agamanya dengan penuh keikhlasan, apapun tantangannya. Dan alhamdulillah Islam terus berkembang dan insya Allah akan terus disukai dan menjadi contoh tauladan untuk umat yang lain, dimanapun umat Islam berada, terutama di negara-negara yang minoritas penduduk agama Islamnya. Demikianlah sekelumit masalah perkembangan Islam di negara-negara Belanda. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Mudah-mudahan Islam akan terus berkembang di muka bumi ini, baik secara fisik ataupun keimanannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih bagi sahabat yang telah menonton video ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.